Selamat pagi Lentera. Pagi. Wah, sepertinya masih kurang semangat ini. Ibu sapa sekali lagi ya. Selamat pagi Lentera. Pagi. Oke, jadi hari ini kalau ibu bilang selamat pagi, kita pakai gerakan. Gerakannya pagi, pagi, pagi. Kita ulang sekali lagi ya. Selamat pagi Lentera. Pagi, pagi, pagi. Ya. Oke, jadi hari ini kita akan memulai ibadah chapel kita. Nah, sebelum kita mulai, ibu mau nanya, apakah anak-anak di sana semuanya pada bersuka cita? Ibu harap kalian semua bersuka cita ya, karena kita di sini bersuka cita untuk mengikuti ibadah chapel kita pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai ibadah chapel kita mau semuanya berdoa dulu. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa untuk mengikuti ibadah chapel hari ini. Ibu minta Ibu Milka untuk berdoa. Mari anak-anak semuanya kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur buat berkat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami, dan sebentar kami akan memulai chapel kami. Tuhan kiranya pimpin dan sertai kami sepanjang chapel pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, jadi kita sudah berdoa dan kita akan memuji Tuhan. Ibu minta kita semua untuk berdiri. Semuanya boleh berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita ulang sekali lagi ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Oke, jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu, yaitu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Semuanya dengan sikap berdoa, semuanya dengan sikap mata tertutup. Kita mau memuji nama Tuhan dengan sikap yang satu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu
Saya boleh berdoa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas segala anugerah dan berkat yang Kau berikan pada kami di hari ini Tuhan. Kiranya sebelum kami mau mendengarkan chapel ini, berkati hati kami dan pikiran kami dan telinga kami agar kami mau menerima chapel hari ini dengan baik Tuhan. Sertai kami agar setiap yang akan disampaikan Tuhan dapat berguna, dapat bermanfaat bagi kami dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, berkati chapel ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi anak-anak, terima kasih sama Ibu Bende karena sudah membawakan doa. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan Ibu Ara. Ibu Ara minta tolong anak-anak sungguh-sungguh menyiapkan hati dan pikiran agar kita bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Ya, tema firman Tuhan hari ini adalah tentang menyembah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu Ara minta kepada kakak-kakak yang punya Alkitab, kita buka dari Mazmur 95 ayat 1-7. Ibu Ara akan bantu bacakan. Beginilah firman Tuhan. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Jadi anak-anak, sebelum Ibu Ara cerita, Ibu Ara mau tanya, minggu kemarin firman Tuhan yang dibawakan Bu Rizka tentang siapa? Ya, dia adalah seorang raja yang berasal dari orang biasa, bukan dari keturunan kerajaan. Badannya kecil, pekerjaannya sebagai penggembala domba. Tapi dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi raja bangsa Israel. Walaupun dalam kehidupannya dia masih sering berbuat dosa dan kesalahan, tapi dia mau bertobat. Siapakah dia? Benar, Raja Daud. Raja Daud dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Walaupun di dalam kehidupannya Daud sering sekali melakukan kesalahan dan dosa, tapi Daud mau untuk taat dan bertobat. Kita mau belajar dari Daud hari ini tentang sifatnya sebagai seorang penyembah. Setiap hari Daud menyembah Tuhan dalam kehidupannya. Pernah suatu saat Daud bersuka cita dan bersyukur. Sampai-sampai Daud menari-nari seperti orang gila. Istrinya melihat dan berpikir, wah, sepertinya dia gila. Padahal tidak, karena Daud terlalu bersuka cita dan bersyukur, Daud menari-nari. Nah anak-anak, apakah kehidupan Daud saat menjadi raja bahagia? Tidak begitu, tidak selalu. Dia dikejar-kejar oleh musuh, dikejar-kejar oleh ketakutan. Tapi Daud tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Daud tahu dia punya Tuhan Allah yang besar, yang menciptakan bumi, laut, darat, bintang yang besar, yang terang, dan sel-sel yang ada di dalam tubuh yang kecil yang tidak kelihatan. Daud menyadari tanpa Tuhan Allah, Daud bukan apa-apa. Jadi Daud mencoba untuk bersuka cita, bersyukur. Daud senantiasa memuji Tuhan dan menyembah. Sehingga anak-anak tahu, karena Daud selalu menyembah dan berdoa kepada Tuhan, doa-doanya dan pujian syukurnya ditulis di kitab Mazmur. Nah, hari ini Ibu Ara mau ajak anak-anak untuk menyembah Tuhan. Apakah menyembah Tuhan hanya saat anak-anak devosi atau saat anak-anak berdoa, beribadah kepada Tuhan dan bergereja? Tidak selalu. Ibu Ara mau sampaikan di sini, menyembah Tuhan itu dapat dilakukan di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan aktivitas kita yang kecil-kecil sekalipun. Contohnya saat anak-anak makan, saat anak-anak berjalan, olahraga,
olahraga, bahkan belajar sekalipun anak-anak bisa lakukan untuk menyembah Tuhan. Loh, bagaimana caranya Bu Ara? Apakah kita setiap makan harus sambil makan sambil berdoa di dalam hati, atau sambil olahraga sambil berdoa di dalam hati? Kita bisa lakukan dengan bersyukur dan bersukacita. Jadi misalnya anak-anak makan hanya dengan nasi dan telur, tidak ada ayam, tidak ada daging, tapi anak-anak bisa bersukacita kepada Tuhan, bersyukur karena Tuhan yang berikan kita kesehatan, berikan kita makanan. Nah, itu bisa jadi bentuk ibadah anak-anak kepada Tuhan. Nih, sekarang anak-anak lagi belajar di rumah bersama orang tua. Guru-guru memberikan tugas dan penjelasan lewat handphone. Kadang-kadang anak-anak berpikir, kenapa tugas-tugasnya banyak sekali? Atau anak-anak berpikir, susah sekali mengerti pelajaran kalau dari rumah, tidak langsung ke sekolah. Nah, anak-anak bisa pakai kegiatan belajar untuk menyembah Tuhan dengan bersukacita dan bersyukur. Cicil pelan-pelan tugasnya, tanya kepada guru, tanya kepada orang tua, lakukan dengan sukacita, dengan penuh ungkapan syukur kepada Tuhan. Kalau anak-anak sudah berhasil melakukan itu, selalu bersyukur saat melakukan aktivitas yang kecil-kecil sekalipun, anak-anak sudah belajar untuk menyembah Tuhan di kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu Ara mau tutup firman Tuhan Chapel hari ini dengan ayat dari Kolose 3 ayat 23. Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Walaupun anak-anak mengerjakan tugas yang mudah, lakukan untuk Tuhan. Walaupun anak-anak berjalan dari rumah ke warung, lakukan untuk Tuhan dengan penuh rasa sukacita. Ya, kita mau tutup chapel hari ini, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana seharusnya kami menyembah Tuhan seperti Raja Daud yang penuh dengan sukacita sampai meluap-luap sukacitanya, sampai kami bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Kami mau melakukan aktivitas kami yang kecil-kecil sekalipun untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke anak-anak, kita sudah selesai chapel, sudah selesai dengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan tutup chapel hari ini. Ibu Ara undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita mau tutup dengan pujian hormat bagi Allah Bapa. Nyatakan anugerah-Mu buatku hidup, Kau berikan ku hati dan pikiran luas, tinggi dalam kasih-Mu, oh Yesus, Kau gembalaku, menuntun langkahku. Ku mau setiap hari berjalan denganmu,
biar ku hidup seperti